Selamat malam, Bapak Ibu anggota PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada Tuhan karena malam ini kita dapat kembali berjumpa dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Saya Ibu Matilda Susana Penturi Sahetapi dari GPIB Kinasih Sarua Ciputat. Sungguh bersukacita memperoleh kesempatan membaca firman Tuhan sesuai sabda bina umat pada malam hari ini, Jumat 23 April 2021, yang terambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 9 ayat 23 sampai dengan 31. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, puji syukur terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini untuk kami dapat membaca firman-Mu. Kiranya firman yang hendak kami baca dapat menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman itu mampu kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni salah dan dosa kami, serta terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini dari Kisah Para Rasul 9
ayat 23 sampai dengan 31 yang menyatakan, beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambil dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikian pembacaan kita dari Alkitab. Untuk renungan sesuai sabda bina umat, yaitu membantu hamba Tuhan. Intimidasi dan ancaman pembunuhan dapat terjadi bagi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka yang membenci ajaran Tuhan Yesus menganggap ajaran mereka yang paling benar. Persoalan semacam ini sudah terjadi sejak kekristenan mula-mula di Yerusalem. Persekutuan orang percaya yang masih kecil jumlahnya itu berhadapan dengan mayoritas yang berusaha membungkam para pengikut Tuhan. Kisah yang sama juga terus berlanjut sampai hari ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kehadiran Saulus yang bertobat menjadi masalah bagi murid-murid Tuhan, dan terlebih bagi orang-orang Yahudi sendiri. Perubahan iman Saulus menjadi pembicaraan umum. Ada yang meragukan, dan yang lain dapat menerimanya. Saulus sendiri dapat mengerti keadaan yang dihadapinya. Saulus membuktikan identitas barunya sebagai pengikut Tuhan Yesus. Dengan berani, Saulus menceritakan kisah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus dan pelayanannya di Damsyik. Saulus bahkan membuka ruang percakapan bersama orang-orang Yahudi berbahasa Yunani tentang pribadi Yesus. Percakapan itu malah mendatangkan kemarahan yang membuat mereka punya rencana membunuh Saulus. Rencana itu diketahui saudara-saudara seiman yang lalu membawa ke Kaisarea
dan lanjut ke Tarsus. Mereka membantu Saulus dalam tugas pelayanannya dengan cara yang bijaksana. Mengalah adalah pilihan realistis saat kita diperhadapkan dengan amuk massa yang mabok agama. Agama yang dikerdilkan dapat menyebabkan tindakan kekerasan membabi buta. Intimidasi dan persekusi merupakan kejahatan yang melanggar prinsip kemanusiaan. Sebagai warga bangsa, kita perlu mempelopori diri menjadi pembawa damai dan bukannya tukang kompor yang meresahkan hidup persekutuan. Para pejabat gereja perlu menggunakan dua telinganya dengan baik, mendengar semua pihak, dan bertindak dengan pimpinan Roh Kudus dalam menemukan solusi cerdas, agar persekutuan tetap damai sejahtera. Amin. Kuasa duniawi timbul tenggelam, tapi gereja Kristus takkan terbenam. Alam maut tak sanggup menjatuhkannya. Kristus memenuhi isi janjinya. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya firman yang telah kami baca dan kami renungkan dapat memberi kekuatan dan iman percaya kami semakin bertumbuh kepada Allah. Ya Bapa, pada malam hari ini kami khusus berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, para menteri, dan juga aparat yang terlibat. Tuhan tolong dalam semua usaha yang dilakukan, terutama dalam pemulihan ekonomi, dan juga mengatasi wabah virus corona yang saat ini sedang melanda bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi juga melanda dunia. Tuhan juga mau tolong jamah dan berkati mereka yang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berikan kesembuhan. Berkati para dokter, perawat, dan juga tenaga medis. Beri mereka kekuatan dan hikmat yang daripadamu, sehingga seluruh pasien yang dirawat dapat segera dipulihkan. Tuhan berkati para duda, janda, dan yatim piatu. Tuhan kiranya mau mendampingi mereka. Secara khusus kami berdoa juga untuk Dewan Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia, GPIB. Tuhan berkati agar supaya Dewan Pelkat PKLU GPIB ini boleh menjadi sarana bagi seluruh masyarakat, bukan hanya anggota GPIB, tetapi bangsa Indonesia dapat bersukacita dan juga memahami akan kasih Kristus. Ya Bapa, Tuhan mau ampuni segala salah dan dosa kami
yang kami lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami. Sempurnakanlah doa ini dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam anggota PKLU. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap sehat dan tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.